Para pemilih yang melakukan pencoblosan dalam pemilu presiden 2024 berasal dari berbagai tingkatan jenjang pendidikan. Menariknya, suara pemilih dari latar belakang pendidikan tinggi relatif cenderung tersebar ke 3 pasangan calon. Hanya saja pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka cenderung menjadi rujukan bagi konstituen berlatar belakang pendidikan tinggi. Adapun pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga banyak dipilih konstituen berpendidikan tinggi meski dengan jumlah yang lebih sedikit. Karakteristik latar belakang pendidikan para pemilih tersebut tampak dari hasil exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari lalu. Survei pasca pencoblosan ini dilaksanakan di 2000 tempat pemungutan suara atau TPS yang menjadi sampel hitung cepat di seluruh Indonesia. Hasil exit poll Litbang Kompas membagi pemilih dalam 3 kelompok berdasarkan strata pendidikan, yaitu pemilih dengan level pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk pasangan Anies Muhaimin, sebagian besar pemilihnya berlatar belakang pendidikan tinggi, yakni sebesar 34,9%. Selanjutnya disusul konstituen berpendidikan menengah sebesar 20,8%, dan terakhir pemilih berpendidikan rendah sebesar 18,9%. Pada pasangan Prabowo Gibran cenderung menjadi rujukan pilihan untuk semua tingkatan pendidikan. Kelompok pemilih berpendidikan rendah atau dasar sebesar 56,1%, pendidikan menengah 57,4%, dan pendidikan tinggi 41,5%. Namun demikian, dominasi pemilih pasangan ini tetap berasal dari konstituen berpendidikan menengah ke bawah. Sementara itu, pasangan Ganjar Mahfud memiliki pola pendidikan pemilih yang cenderung sama dengan pasangan Prabowo Gibran, hanya saja dengan presentasi lebih rendah. Rinciannya terdiri dari pemilih berpendidikan rendah sebesar 17%, pendidikan menengah 12,3%, dan pendidikan tinggi sebesar 12,5%. Beragamnya tingkat pendidikan para pemilih tersebut menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran cenderung diterima oleh semua golongan masyarakat. Pemilih pendidikan rendah dan menengah mengumpul pada pasangan Prabowo Gibran. Pun demikian dengan pemilih berpendidikan tinggi yang juga mempercayakan suaranya pada pasangan ini. Kendati demikian, tersebarnya suara pemilih berpendidikan tinggi dapat dijelaskan dari situasi beberapa minggu terakhir sebelum pemilu dilaksanakan. Kala itu setidaknya ada 30 kampus mengeluarkan petisi untuk mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai membuat demokrasi mundur. Dimulai dari petisi Bulak Sumur yang dikeluarkan oleh Sivitas Akademika UGM pada 31 Januari 2024, aksi itu diikuti oleh perguruan tinggi lain di Indonesia. Sikap dan aksi dari institusi kampus itu menunjukkan salah satu dinamika pemilih berpendidikan tinggi. Berbagai fenomena tersebut cukup menjelaskan mengapa pilihan capres-cawapres oleh masyarakat pendidikan tinggi lebih beragam dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendidikan bawah dan menengah. Pendidikan rendah hingga menengah cenderung terkumpul pada pasangan Prabowo Gibran, dan pendidikan tinggi tersebar cukup merata pada ketiga pasangan yang berkontestasi. Meski demikian, pasangan Prabowo Gibran yang tidak terkesan lekat dengan pendidikan tinggi, seperti halnya pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, nyatanya justru mendapat pilihan terbanyak dari kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Dengan kondisi ini, pertarungan narasi dalam memengaruhi pilihan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi tidak begitu banyak memberi pengaruh. Hasil real-count KPU per 17 Februari 2024 pada pukul 19.30 dengan jumlah suara masuk nasional sekitar 66% menunjukkan bahwa perolehan suara Pilpres masih didominasi pasangan Prabowo Gibran sebesar 57,95%. Disusul Anies Muhaimin 24,48% dan Ganjar Mahfud 17,57%. Proporsi ini relatif tidak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga riset dengan margin of error 1%.